Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4685, 4686, 4687. Apakah mungkin orang-orang dari istana ke-10 ini tidak datang untuk membuat masalah denganku? Baik, Dev mengangguk setuju. Tuan Chen, Xiao Yuanshan segera mencoba menghentikannya. Bagaimanapun juga, Yunli adalah seorang kultivator puncak di tingkat 9 alam Mahayana. Meskipun Dev telah meningkat ke tingkat 2 alam Mahayana, menghadapi seseorang di puncak tingkat 9 bukanlah hal yang mudah. Selain itu, Xiao Yuanshan tidak tahu apa yang sebenarnya Yunli rencanakan. Jika ini jebakan, bukankah Dev akan dalam bahaya besar? Namun, Dev hanya melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Xiao Yuanshan agar tidak khawatir. Lalu, dia memberikan gestur mempersilakan kepada Yunli. Keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan. Dengan itu, semua orang dari Kekaisaran Xiao dan Istana ke-10 hanya bisa saling bertukar pandangan, terdiam. Kedua tokoh utama telah pergi, dan tidak ada yang berani bertindak. Saat ini, Dev berjalan berdampingan dengan Yunli. Dari penampilan mereka, tidak terlihat ada tanda-tanda permusuhan. Sebaliknya, mereka tampak seperti dua teman lama yang sedang berbincang. Kau tidak ingin membunuhku? Dev membuka pembicaraan lebih dulu. Mengapa aku harus membunuhmu? Yunli tersenyum tipis. Aku telah membunuh Luota. Dev tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu bahwa Luota adalah anggota penting dari Istana ke-10. Jadi apa? Yunli tetap tersenyum tenang. Aku telah membunuh salah satu orangmu dari Istana ke-10. Jika kau tidak datang untuk membalas dendam, lalu apa tujuanmu mencariku? Dev mulai kehilangan kesabarannya. Orang ini, apa yang sebenarnya dia inginkan? Jika ada sesuatu, katakan saja langsung, tidak perlu bertele-tele seperti ini. Aku mencarimu karena aku penasaran, jawab Yunli sambil menatap langsung ke arah Dev. Kau memiliki aura dari 3 ras. Apakah kau juga memiliki api tertinggi dari klan iblis? Kau maksud ini? Dev membuka telapak tangannya. Sebuah api berwarna hitam mulai berkobar di tangannya, memancarkan aura kegelapan yang mendalam. Itu adalah api tertinggi dari klan iblis. Melihat api tersebut, ekspresi Yunli yang biasanya tenang akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama, pedang di tangan Yunli mulai bergetar, seolah-olah merasakan kehadiran aura iblis dari api itu. Api tertinggi, gumam Yunli dengan nada rendah, matanya tetap terpaku pada kobaran api di tangan Dev. Aura magis dari api itu tampak mengganggu harmoni kekuatan pedang Yunli. Reaksi Yunli menunjukkan bahwa apa yang ada di tangan Dev bukan hanya sekadar api biasa, tetapi sesuatu yang mampu memengaruhi bahkan kultivator kelas atas seperti dia. Kau bukan seorang kultivator iblis, api tertinggi milikmu tidak murni, kata Yunli sambil dengan lembut menekan pedang panjangnya, menatap Dev. Oh, bagaimana kau tahu itu? Dev bertanya dengan sedikit terkejut. Api tertinggi miliknya saat ini memang bukan api tertinggi murni milik klan iblis. Itu adalah hasil dari penggabungan berbagai api tertinggi. Namun, dia tidak menyangka Yunli bisa melihat hal itu hanya dengan sekali pandang. Aku pernah melihat api tertinggi yang murni milik klan iblis sebelumnya. Bentuknya tidak seperti ini, jawab Yunli dengan tenang. Dev mengerutkan alis. Dia tidak menyangka bahwa orang dari Istana ke-10 ini ternyata pernah berurusan dengan klan iblis sebelumnya. Apakah Tuan Si yang ada di belakangmu itu orang dari klan iblis? Tanya Yunli langsung. Melihat Dev memiliki api tertinggi klan iblis, Yunli mulai menduga bahwa orang yang melindungi Dev mungkin adalah seorang kultivator iblis. Dev menggelengkan kepala. Bukan. Lalu, dia itu siapa? Yunli terlihat sangat ingin tahu. Dia sangat penasaran dengan sosok. Di balik Dev, seseorang yang mampu membunuh dan bahkan membangkitkan Luota. Membunuh Luota bukanlah hal yang terlalu luar biasa. Jika harus melakukannya, Yunli sendiri juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun Luota adalah kultivator puncak tingkat 9 alam Mahayana, Yunli adalah putra dari salah satu penguasa Istana ke-10. Ditambah dengan pedang pusaka di tangannya, dia memiliki keunggulan besar dibandingkan Luota. Ketika dua kultivator dengan tingkat kekuatan yang sama bertarung, pengalaman dan artefak yang mereka miliki seringkali menjadi penentu kemenangan. Namun, membunuh dan kemudian membangkitkan seseorang adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan ayah Yunli, salah satu penguasa Istana ke-10, tidak mampu melakukan hal seperti itu. Aku tidak tahu, jawab Dev sambil menggelengkan kepala lagi. Yunli mengerutkan alisnya, menatap Dev dengan intens. Kau tidak tahu siapa sosok yang melindungimu.
Nada suaranya menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Tuan Si adalah orang yang melindungi Dev, bagaimana mungkin Dev tidak tahu siapa dia? Namun, Dev tetap diam. Dia memang tidak tahu siapa sebenarnya Tuan Si. Dulu, Dev sangat penasaran dan ingin mengetahui identitas Tuan Si. Namun, seiring waktu, rasa penasarannya itu memudar. Baginya sekarang, satu-satunya hal yang penting adalah bahwa Tuan Si adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar peduli padanya. Itu saja sudah cukup. Namun sekarang, Dev tidak lagi peduli untuk mengetahui siapa sebenarnya Tuan Si. Yang dia tahu, Tuan Si adalah salah satu orang yang paling baik padanya. Hal lainnya tidaklah penting. Aku tidak tahu. Dev kembali menggelengkan kepala. Yunli memandang Dev tanpa melanjutkan pertanyaannya lagi. Entah Dev benar-benar tidak tahu atau tidak mau memberitahunya, Yunli menyadari bahwa terus bertanya pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Kau bukan seorang kultivator dari dunia manusia ini, kan? Yunli tiba-tiba bertanya. Dev tertegun sesaat, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Yunli bisa mengetahuinya. Selama ini, dirinya tampak sama seperti kultivator lain dari dunia manusia. Tidak ada seorang pun yang pernah mencurigainya sebagai orang luar. Namun Yunli, yang baru pertama kali bertemu dengannya, langsung bisa melihatnya. Tidak bisa disangkal bahwa pengamatan pria ini sangat tajam. Kau ingin tahu bagaimana aku mengetahuinya? Tanya Yunli. Dev tetap diam, tanpa ekspresi. Dia tidak ingin Yunli memanipulasinya untuk mengungkapkan pikirannya. Melihat Dev tidak merespons, Yunli melanjutkan, karena di dunia manusia ini, tidak akan ada seorang jenius sepertimu. Apalagi seseorang yang bisa bertarung melampaui tingkat kekuatannya. Kau, yang baru berada di tingkat 2 alam Mahayana, meskipun disebut jenius, paling-paling hanya mampu melawan kultivator di tingkat 3 atau 4. Itu saja sudah dianggap luar biasa. Tapi kau mampu membunuh seorang kultivator puncak tingkat 9 alam Mahayana. Dengan kemampuan seperti ini, dunia manusia tidak akan pernah memiliki seseorang sepertimu. Nada Yunli penuh keyakinan. Wajahnya yang percaya diri membuat Dev hanya tersenyum kecil. Sebagai anggota dari klan dewa, kepercayaan diri Yunli adalah sesuatu yang paling terkontrol. Bagaimanapun, kultivator dari klan dewa dikenal dengan kesombongan mereka yang luar biasa, selalu memandang rendah orang lain. Jika Yunli bukan orang seperti itu, dia mungkin sudah langsung bertarung tanpa banyak bicara. Kini giliranmu untuk bertanya padaku. Barulah ini disebut adil, kata Yunli kepada Dev. Apa itu organisasi kuil dewa kalian? Apa tujuan kalian sebenarnya? Dev bertanya dengan serius. Dia sangat penasaran dengan organisasi kuil dewa yang terdiri dari klan dewa ini. Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah keberadaan mereka ada hubungannya dengan perang besar antara para dewa dan iblis di masa lalu? Yunli menatap Dev, ekspresinya berubah sedikit lebih serius, seolah-olah dia mempertimbangkan seberapa banyak yang bisa dia katakan. Setelah beberapa saat, Yunli tersenyum tipis dan berkata, kuil dewa bukan sekadar organisasi, melainkan perwujudan dari keyakinan dan warisan kami sebagai klan dewa. Tujuan kami, melestarikan keseimbangan dunia, melindungi hukum yang mengatur alam semesta, dan menghapus apapun yang mencoba melawan aturan tersebut. Apa itu termasuk klan iblis? Tanya Dev tajam. Yunli mengangguk pelan. Klan iblis adalah ancaman besar bagi keseimbangan, begitu juga dengan makhluk atau kekuatan lain yang melampaui batas alami. Kami ada untuk memastikan keharmonisan tidak terganggu. Dev memandang Yunli dalam-dalam, mencoba memahami apakah kata-kata pria ini jujur atau hanya kedok untuk agenda tersembunyi. Jadi, kalian melawan segala yang mengancam keseimbangan. Apakah itu berarti kalian juga melawan para dewa yang pernah bertindak di luar hukum alam? Yunli tersenyum kecil, tatapannya menjadi tajam. Itu, Saudara Chen, adalah sesuatu yang tidak bisa kujawab sekarang. Tapi ketahuilah, dunia ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Dan tidak semua yang disebut dewa benar-benar agung. Apakah ini pedangmu? Suara Yunli terdengar sedikit gemetar, menunjukkan betapa terkejutnya dia dengan munculnya pedang pembunuh naga di tangan Dev. Benar, ini adalah pedang pembunuh naga, jawab Dev dengan senyum tenang. Ia berdiri dengan pedang di tangannya, tubuhnya diselimuti aura energi yang mengalir seperti sungai, tampak seperti pedang tak terkalahkan yang baru saja keluar dari sarungnya. Tidak heran kau bisa membunuh Luota. Sepertinya pedang ini sangat berperan besar. Tapi pedangku juga bukan senjata biasa, balas Yunli sambil mengerahkan energi dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, seolah-olah nyala api melompat-lompat di sepanjang bilahnya. Pertarungan dimulai. Yunli bergerak cepat seperti kilat, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menyerang Dev. Pedangnya mengayun dengan kecepatan tinggi, membawa angin menderu dan api yang membakar, menebas ke arah Dev. Dev dengan tenang berputar ringan, mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang berkilauan seperti naga yang berputar di udara, dengan mudah menetralkan serangan Yunli. Dengan sebuah lompatan kecil, Dev memanfaatkan momentum untuk menyerang titik vital Yunli.
Kedua orang itu terus bertukar serangan, bayangan pedang dan cahaya pedang saling bersilangan, setiap benturan menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang udara, menciptakan gelombang energi yang merobek ruang di sekitar mereka. Serangan Yun Li penuh kekuatan dan mendominasi, sementara pedang Dev tampak lincah dan tidak terduga, kadang menyerupai naga yang terbang di langit, kadang seperti hujan pedang yang rapat. Seiring berjalannya waktu, intensitas pertarungan semakin meningkat. Keduanya mendorong kecepatan dan kekuatan mereka ke batas tertinggi. Setiap tabrakan membuat penonton seolah menahan napas. Meski Yun Li berada di tingkat yang lebih tinggi, keunggulan pedang pembunuh naga dan keahlian Dev dalam mengayunkan pedangnya membuat Yun Li perlahan-lahan kehilangan keunggulan. Akhirnya, dalam satu bentrokan sengit, Yun Li membuat kesalahan kecil. Dev dengan sigap menangkap peluang itu. Pedang pembunuh naga bergerak seperti ular yang menyelinap keluar dari sarangnya, menembus pertahanan Yun Li dengan sudut yang mustahil. Ujung pedang menyentuh bahu Yun Li, meninggalkan goresan tipis, sebelum Dev segera menarik pedangnya dan menghentikan serangan. Aku kalah, kata Yun Li sambil menyarungkan pedangnya kembali. Ia memandang luka kecil di bahunya, tanpa rasa kesal, justru menampilkan senyum penuh hormat. Dev tersenyum kecil dan menyarungkan pedangnya. Terima kasih atas latihannya. Kekuatanmu juga luar biasa. Jika bukan karena kesepakatan, hanya latihan, aku tidak yakin siapa yang akan menang. Yun Li tertawa lepas. Ia mengeluarkan kantong penyimpanannya, melemparkannya ke Dev, dan berkata, aku kalah setengah langkah hari ini. Batu spiritual ini milikmu. Dev menangkap kantong itu. Saat dia memeriksanya, dia merasakan energi spiritual yang sangat besar di dalamnya. Dalam hati, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Ini jackpot, benar-benar keberuntungan besar. 1 juta batu spiritual. Ini cukup untuk mendukung latihannya selama beberapa waktu ke depan. Dev sengaja menahan diri selama pertarungan. Ia hanya unggul tipis dari Yun Li agar tidak memperlihatkan seluruh kekuatannya. Namun, saat suasana mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara krek, suara retakan tajam yang memecah keheningan. Semua mata tertuju pada Yun Li. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah, menyisakan hanya gagang pedang di tangannya. Yun Li terdiam menatap gagang pedang di tangannya, ekspresinya penuh keterkejutan. Cih, kata Yun Li tiba-tiba, mengumpat keras. Dev tersenyum kecil. Maaf, pedangmu ternyata tidak sekuat kelihatannya. Ekspresi Yun Li berubah seperti seseorang yang baru saja menelan lalat. Dia berpikir dirinya hanya kalah tipis, tapi melihat pedangnya yang hancur, dia tahu kenyataan sebenarnya. Kekuatan Dev jauh di atasnya, hanya saja Dev sengaja menahan diri. Jika pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati, Yun Li pasti sudah tewas. Kau mempermainkanku. Yun Li menatap Dev dengan marah. Mempermainkan? Apa maksudmu? Aku tidak mempermainkan siapapun, jawab Dev sambil mengangkat bahu, memasang wajah polos. Kita sudah sepakat, hanya latihan. Jika kau melukaiku, kau tidak akan mendapatkan batu spiritual itu. Yun Li berkata dengan nada jengkel. Aku tidak melukaimu, kan? Yang rusak adalah pedangmu, bukan tubuhmu. Kau tidak pernah bilang senjatamu juga tidak boleh rusak. Dev tersenyum kecil sambil menjelaskan dengan tenang. Melihat wajah Dev yang tidak merasa bersalah, Yun Li hanya bisa menahan rasa kesalnya. Batu spiritual sudah diserahkan, dan dia tidak bisa membantah lagi. Dasar sial, pedangku hancur, dan aku harus menyerahkan batu spiritual. Sungguh hari yang buruk, gumam Yun Li sambil memasukkan gagang pedangnya ke dalam kantong penyimpanan. Bersambung.